Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, perkenalkan nama saya Sarah Patara, Stanbook A351-19025. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan geografi Universitas Tadulako. Di video kali ini saya akan membahas mengenai hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau merupakan hutan yang berada di lingkungan perairan Payau. Hutan ini merupakan hutan yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem hutan ini juga khas. Kekhasan yang dimiliki oleh hutan mangrove salah satunya karena adanya pelumpuran di wilayah hutan ini. Karena jenis tanah yang dimiliki hutan mangrove ini cenderung berlumpur, sehingga hanya sedikit jenis tumbuhan yang dapat hidup pada daerah ini. Kemudian ciri-ciri hutan mangrove. Setiap hutan pasti memiliki karakteristik atau ciri-cirinya masing-masing. Demikian pula dengan hutan mangrove. Beberapa ciri-ciri yang dimiliki hutan mangrove antara lain, yang pertama, didominasi oleh tumbuhan mangrove atau tumbuhan bakau, yaitu tumbuhan yang memiliki akar yang mencuat ke permukaan. Yang kedua, tumbuh di kawasan perairan Payau, di mana perairan ini terdiri atas campuran air tawar dan air asin. Yang ketiga, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Yang keempat, keberadaannya terutama pada daerah yang mengalami pelumpuran dan juga terjadi akumulasi bahan organik. Itulah beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh hutan mangrove. Ciri-ciri yang telah saya sebutkan tadi itu merupakan ciri khusus yang hanya dimiliki oleh hutan mangrove saja. Kemudian, ekosistem hutan mangrove. Seperti saya katakan sebelumnya bahwa hutan mangrove merupakan ekosistem yang khas. Kekhasan yang dimiliki oleh hutan mangrove ini yaitu karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, kurangnya abrasi tanah. Yang kedua, salinitas tanah yang tinggi. Yang ketiga, mengalami daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Yang keempat, hanya sedikit jenis tumbuhan yang dapat hidup. Yang kelima, jenis tumbuhan yang tumbuh merupakan tumbuhan yang khas karena telah mengalami proses adaptasi dan evolusi. Itulah beberapa kekhasan yang dimiliki oleh hutan mangrove. Kemudian, manfaat dan fungsi hutan mangrove. Keberadaan hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat sangat penting bagi kelangsungan ekosistem hutan, air, dan alam sekitarnya. Peranan hutan mangrove dapat dilihat dari segi fisik, biologis, dan ekonomi. Fungsi dan manfaat hutan mangrove dari segi fisik, yang pertama sebagai penahan abrasi pantai. Yang kedua sebagai penahan intrusi, yaitu meresapnya air laut ke daratan. Yang ketiga sebagai penahan badai atau angin yang mengandung garam. Yang keempat, sebagai penahan gelombang atau ombak. Yang kelima, dapat menurunkan kadar karbon dioksida dan polusi udara. Yang keenam, sebagai penghambat bahan pencemar perairan pantai. Fungsi dan manfaat hutan mangrove dari segi biologis antara lain, yang pertama sebagai habitat biota laut, yang kedua sebagai sumber makanan bagi spesies hutan mangrove, yang ketiga sebagai habitat satwa seperti kera, buaya, ular, dan burung. Dan juga hewan-hewan yang tinggal di sekitar pantai seperti biawak air, udang, kepiting, siput, dan berbagai jenis ikan belodak. Kemudian fungsi dan manfaat hutan mangrove dari segi ekonomi, yaitu yang pertama, hutan mangrove dapat dijadikan sebagai lokasi pariwisata. Yang kedua, sebagai sumber kayu. Yang ketiga, sebagai sumber makanan bagi ikan, kepiting, udang, dan biota laut lain. Yang keempat, sebagai sumber tanaman obat. Dan yang kelima sebagai sumber mata pencarian bagi para nelayan dan para petani tambak. Itulah beberapa fungsi dan manfaat dari hutan mangrove. Selain dari fungsi dan manfaat yang telah saya sebutkan tadi, terdapat fungsi utama dari hutan mangrove ini, yaitu melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan. Dan juga fungsi utama dari hutan mangrove ini dapat meredam gelombang besar termasuk gelombang tsunami. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa keberadaan hutan mangrove memiliki peranan yang sangat penting. Untuk itu perlu dilakukan adanya pelestarian dari hutan mangrove ini. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, kita bisa melakukan penanaman kembali hutan mangrove. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan penataan kembali tata ruang wilayah pesisir. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang keempat, peningkatan pengetahuan masyarakat dan penerapan kearifan lokal mengenai konservasi. Yang kelima, perlu adanya program komunikasi konservasi hutan mangrove. Yang keenam, perbaikan ekosistem wilayah pesisir secara terpadu dan berbasis masyarakat.
Itulah beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki dan melestarikan hutan mangrove. Demikianlah pemaparan singkat dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.